Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ibu, perkenalkan, saya Jenny Sudianti. Saya perawat yang akan memberikan konseling kepada Ibu ya, sesuai dengan kesepakatan bahwa minggu yang lalu Ibu dilakukan pemeriksaan tes HIV ya. Jadi mulai hari ini hasil tes itu bisa Ibu ketahui hasilnya seperti apa. Mohon maaf, boleh saya validasi bahwa nama Ibu Feni. Oke, baik Ibu Feni. Alamat Ibu dari mana Bu? Dari Bantar Gadung. Dari Bantar Gadung ya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu sudah siap untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan tes HIV 1 minggu yang lalu? Siap. Sudah siap ya Bu ya. Baik, Ibu, nanti kita akan berbincang-bincang kurang lebih 5-10 menit ya Bu ya, terkait mengenai hasil dari pemeriksaan tes HIV itu sendiri. Baik Ibu, ini amplop masih tertutup rapat ya Bu ya. Mari kita buka bersama-sama. Tapi sebelum kita buka, ada yang mau Ibu tanyakan? Nggak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik. Baik, kita buka. Ini Bu, ternyata hasil Ibu positif ya. Bagaimana perasaan Ibu Bu? Saya sangat sedih sekali, Pak. Oh, sangat sedih ya Bu. Saya mengerti perasaan. Silakan, saya akan memberikan kesempatan Ibu untuk meluapkan emosi ya Bu ya. Nanti kalau seandainya Ibu sudah merasa tenang, sudah merasa baikan, saya akan lanjutkan konsultasinya ya Bu ya. Oh ya, ada hal yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu ya. Baik, Ibu, saya akan memberikan sedikit saran ya Bu ya, terkait dengan hasil yang Ibu sudah ketahui ya. Jadi ketika Ibu merasa sedih, ketika Ibu merasa berat ya mendengar informasi seperti ini, saya sangat memahami. Tapi itu merupakan suatu reaksi yang wajar ya Bu ya, karena siapapun orang yang mengetahui bahwa dirinya pemeriksaan tes HIV positif, itu pasti akan merasa kesedihan ya Bu ya, akan merasa begitu berat begitu ya. Tapi Ibu harus lebih bersabar ya Bu ya. Ibu harus tabah bahwa kita tahu mungkin ini adalah bentuk ujian dari Allah ya Bu ya. Dan mudah-mudahan setelah Ibu bisa mengetahui, mungkin Ibu bisa menjaga diri Ibu dan bisa lebih meningkatkan kesadaran untuk melindungi keluarga dan teman di sekitar Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin tanyakan, jika Ibu memiliki masalah, biasanya apa yang Ibu lakukan? Berserah diri saja sama Allah. Setelah Ibu mengetahui hasil pemeriksaan Ibu saat ini ya. Oke, baiklah Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran penyakit HIV itu sendiri ya Bu ya. Apakah Ibu sebelumnya udah tahu bahwa penyakit HIV itu seperti apa? Sedikit. Saya belum tahu ya. Oke. Ya, baik, saya akan menjelaskan sedikit ya bahwa HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu adalah nama virus yang menginfeksi pada manusia dengan cara menyerang sistem kekebalan tubuhnya ya Bu ya, sehingga tubuh orang yang terinfeksi itu akan mengalami kerusakan, sehingga sel pelindung dari infeksi atau penyakit itu ketika mengalami kerusakan, jadi orang itu akan beresiko terserang penyakit ya Bu ya, karena kekebalan tubuhnya lebih meningkatkan kesadaran untuk melindungi keluarga dan teman di sekitar Ibu. Itu sendiri masih bisa diobati ya Bu ya, dengan obat ARV atau antiretroviral virus gitu ya. Akan tetapi sifat obat ini hanya tidak bisa menyembuhkan ya Bu ya,
hanya bisa menekan perkembangan atau pertumbuhan dari virus itu sendiri yang ada di dalam tubuh penderita, ya Bu ya. Gitu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu sudah menikah? Belum. Oke, jika Ibu belum, Ibu nanti bisa berkonsultasi ya dengan kami ya. Seandainya bila nanti Ibu memiliki pasangan ya, pasangan ya, Ibu ingin merencanakan suatu kehamilan gitu ya. Jadi atau ya Ibu ingin melakukan hubungan seksual yang aman ya. Jadi ketika Ibu menikah, mungkin Ibu bisa melakukan hubungan yang aman dengan menggunakan alat kontrasepsi ya, untuk mencegah terjadinya penularan dari Ibu terhadap pasangan Ibu ya. Dan kedua, Ibu juga bisa merencanakan tentang kehamilan Ibu ya. Jadi dengan cara PMVCT ya, pencegahan menular dari ibu ke anak, ya Bu ya. Kemudian jika nanti Ibu ketika sudah menikah, Ibu juga bisa membawa suami Ibu untuk berkonsultasi ya, melakukan konseling kepada kami tentang hal program penggunaan alat kontrasepsi KB yang aman, kemudian cara program untuk mengawal kehamilan ya Bu ya. Gitu. Mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan atau Ibu mau tanyakan sejauh ini? Bisa tidak menjaga kerahasiaan ini bahwa saya udah positif begini? Oh iya, jadi Ibu tenang saja. Sejauh ini informasi atau privasi pasien saya akan junjung tinggi untuk menjaganya ya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya Bu ya. Baik, ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Bagaimana menjalani kehidupan saya ke depan ya Pak ya? Oke, baik Ibu tidak usah khawatir. Jadi sejauh ini Ibu bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk sering melakukan pemeriksaan kesehatan ya Bu ya. Itu baik di tempat kesehatan terdekat ataupun tempat pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ya. Jadi sejauh ini selama tingkat virus yang berada dalam tubuh kita itu bisa dikontrol dengan obat, biasanya pasien tidak mengalami keluhan ya Bu ya, seperti layaknya manusia yang sehat gitu ya. Gitu. Tetapi bila hasil pemeriksaannya itu terjadi penurunan ya, CD4-nya menurun gitu, biasanya pasien akan menunjukkan gejalanya dan beresiko penyakit dari luar itu menginfeksi ke dalam tubuh si penderita gitu ya. Jadi dalam hal ini penekanannya adalah bahwa Ibu harus sering untuk melakukan pengontrolan atau pengecekan tentang kesehatan Ibu itu sendiri ya Bu ya. Dan tak lupa Ibu selalu minum obat yang teratur. Oke. Baik Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan? Oh, tidak ada. Baiklah, alhamdulillah ya Bu ya, pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, bagaimana perasaan Ibu setelah sedikit banyaknya saya berikan pemahaman? Saya tadinya sangat terpukul sekali dan sedih sekali mendengar berita ini ya. Tapi setelah mendengarkan pesan dari Bapak, saya akan berusaha untuk berobat ke rumah sakit. Oke, apakah Ibu sekarang sudah merasa lega? Ya, betul. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan dari saya, Ibu bisa merasa lebih lega ya. Ibu bebannya merasa